Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini, saya mau kasih tahu teman-teman ya tentang bagaimana cara membuat anggur ini kordonnya atau sekundernya ini lebih dari satu ya. Jadi ini walaupun saya nggak kasih contoh cara motongnya, tapi ini sebenarnya kalau diikuti sangat mudah sekali ya. Jadi ini adalah anggur Taldun ya. Anggur Taldun ini sebenarnya sudah nyampe ke para-para ya awalnya. Bahkan sudah sekundernya juga sudah panjang. Tapi pada akhirnya karena ini keperluan konten aja, jadi ini ya apabila teman-teman mau membuat kordonnya lebih dari satu atau sekundernya lebih dari satu ya, dengan sistem para-para ya, ini caranya bisa seperti ini. Jadi ini setelah sampai para-para ya, bahkan sudah lebih panjang ke sana, ini sekitar 50-60 cm dari para-para ini. Ini segini 2 meter sebenarnya ya, kalau dari bawah lantai. Nah ini saya potong di sini. Ini jenis Taldun ya. Saya potong di sini, kemudian daunnya saya buang 1, 2, 3. 3 daun teratas saya buang. Nah ini kemudian pada akhirnya butnya pecah. Lihat, ini butnya pecah, ini juga pecah, ini juga pecah. Nah kita bisa pelihara semua asalkan pertumbuhannya ini bagus semua, atau hanya 2 ya. Karena nantinya kordonnya bisa satu ke kanan, satu ke kiri, atau double kordon, atau bisa juga sekundernya ada 3 seperti ini. Ini juga bisa asalkan pertumbuhannya sama ya, nggak masalah ya. Jadi buat teman-teman yang ingin variasi dalam menanam anggur dengan cara ini, kordonnya lebih dari 1, mungkin 1, 2, atau 3 ya. Ini bisa dengan cara seperti ini ya. Ini sesuai kebutuhan memang, karena ini memang sesuai kebutuhan pada nantinya, karena yang separuh akan ke sana ya, yang ke sini nanti ada mungkin yang lurus 1 ya. Nah kalau untuk tersier sendiri seperti biasa, nanti kita pelihara tunas-tunas air ini aja setelah nyampe sana untuk membuat tersier ya, itu bisa ya. Jadi untuk buat teman-teman yang ingin melakukan variasi, ini bisa dengan cara seperti ini. Nah jadi kordon itu ya, sekunder itu tidak harus menggunakan but yang pecah, sebenarnya pakai tunas air juga bisa sih. Tunas air ini ya yang dipelihara ke atas sebagai kordon atau sekunder, itu juga bisa. Nah sebenarnya bukan cuma variasi, keuntungan berikutnya karena kita batasi primernya, otomatis primernya juga akan membesar juga sih. Lihat, udah ambil satu ini ya, satu jari ini kelingking ya, cukup gede nih. Nah itu keuntungan yang lain sebenarnya kalau kita membuat sistem seperti ini. Karena kita membatasi cabang utama, jadi otomatis nutrisinya lari ke cabang primernya ya. Otomatis membesar dan segera mencoklat ya. Nah ini adalah hasil grafting nih, jenis Taldun. Itulah kenapa saya selalu bilang kalau batangnya kita batasi, maka pertumbuhannya ini akan terfokus ke batang utamanya. Nah jadi buat teman-teman yang baru tahu juga istilah kordon, mungkin buat teman-teman yang baru menanam anggur, kordon itu bisa dibilang adalah cabang sekunder ya, karena biasanya ada istilah single kordon atau double kordon ya. Kalau yang single kordon ini seperti ini nih, ini ada F-rest ya, lihat. Jadi ini primernya, belok ke sana langsung jadi sekunder, kemudian dibatasi tersiernya dari tunas air. Nah ini tunas air nih, yang ke sana ini tunas air. Nah kalau di sini bedanya, karena ini primernya di sini lulus tetap jadi primer. Nah setelah cabang 3 ini bisa kita sebut menjadi sekunder ya. Ini sekundernya lebih dari 1 ya. Ini triple sekunder bisa dibilang. Walaupun dipelihara 2 aja bisa, sini sama sini. Tapi kalau kita pelihara semua nggak apa-apa, asalkan pertumbuhannya bagus, insya Allah tidak akan mempengaruhi daripada pertumbuhannya, maksudnya nutrisinya insya Allah asal cukup, nanti akan sama bagusnya. Nah nanti ketika sampai atas ya, para tinggal kita atur aja. Ada yang ke sana ya, ada yang ke sana, ada yang lurus ya. Kemudian tunas airnya nanti kita buat ini aja nih, yang ini kita buat tersier setelah nyampe sekunder. Nah itu juga ya. Jadi sebenarnya walaupun ini hanya sebatas variasi atau sesuai kebutuhan tempat tanam teman-teman ya, ini keuntungan yang lain sebenarnya ini ya. Jadi bisa kita dapatkan batang primer yang cepat besar ya, dengan cara seperti ini, karena kita batasi cabang utamanya. Jadi walaupun kita tumbuhkan lagi tunas sekunder yang baru, tapi otomatis kita dapatkan primer yang jauh lebih besar. Kalau kita bandingkan dengan yang di sini ya, ini masih kecil. Tapi nanti setelah tersiernya kita batasi juga,
ya, nutrisinya akan kembali lagi ke cabang utama dan akan membesar. Jadi sebenarnya ini bukan sebuah keharusan, tapi ini lebih kepada variasi ya. Karena saya sering sekali ngasih tahu teman-teman tentang banyak sekali variasi dalam membentuk percabangan anggur. Jadi teman-teman ngikutin daripada kebutuhannya aja ya, sesuai tempatnya. Jadi kalau mau dibuat tralis ya tralis, dibuat tabu lampot ya juga dibuat tabu lampot, silahkan aja teman-teman ya, tentukan sendiri sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah ini contoh adalah variasi apabila kita membentuk dengan cara ini, sekundernya lebih dari satu. Bisa ya, kita potong setelah sampai para-para, ini kita potong kurang lebih 50-60 cm ya. Ini lihat, ini sekitar 50 cm sampai sini nih. Kemudian kita potong di sini, daunnya kita buang 1, 2 atau 3 lah. Nanti kalau misalnya tumbuhannya 1 atau 2 biasanya ya, yang vigor ya kita pelihara 2 menjadi double cordon bisa. Ini nanti 1 ke sana, 1 ke sana, tersiernya tetap ke sana atau bisa di tulang ikan juga bisa. Silahkan aja ya. Nah ini adalah caranya. Sekaligus mungkin buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur mungkin masih bingung tentang istilah cordon ya. Jadi cordon itu adalah ini sekundernya. Jadi bisa kita sebut single cordon, bisa double cordon, atau bisa lebih dari 2 pun sama aja ya, bisa 3, 4 itu ya. Karena kalau kita lihat perkebunan-perkebunan di Jepang ya, biasanya malah sekundernya ada 4 ya. Jadi ada yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, membentuk huruf T biasanya. Kemudian tersiernya nanti dibentuk tulang ikan. Nah, itu juga biasanya satu pohon menjadi banyak sekali cabang tersier. Pada nantinya satu pohon bisa berbuah banyak ya. Tapi kalau kembali lagi ke kebutuhan daripada tempatnya, maka kita menyesuaikan tempatnya. Jadi terkadang kita ini bisa sebut dengan variasi, bisa juga kita sebut dengan sesuai kebutuhan daripada tempatnya atau lahannya ya. Jadi jangan takut dalam membuat percabangan anggur, karena banyak variasinya, otomatis teman-teman bisa membentuk percabangan anggurnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ya, jadi nggak usah takut dalam melakukan percobaan-percobaan dalam membuat percabangan anggur. Ya, jadi ini pada nantinya ini primer ya. Nah, ini menjadi sekunder. Tersiernya nanti bisa kita bentuk dari tunas air atau kita bisa buang tunas airnya ini menjadi tersier langsung pun bisa ya. Itulah kenapa bisa saya sebut dengan sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan teman-teman. Karena kita menanam anggur itu sejatinya pohon anggurlah yang akan nurut sama kita, jadi bukan kita yang nurut sama pohon anggur. Jadi silahkan berkreasi teman-teman ya. Saya ucapkan selamat datang buat yang baru datang di channel ini, dan buat yang baru senang menanam anggur, saya ucapkan selamat menanam anggur ya. Selamat datang di dunia pengangguran. Semoga teman-teman sukses dan pohonnya cepat berbuah. Mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.